prosesnya sudah berjalan, pada waktunya nanti akan diumumkan. Yang jelas bukan sore ini pengumumannya. Gitu aja, udah. Nah, yang nanti akan kalau ketemu kan sudah ya, tapi nanti kita akan ketemu lagi dalam waktu dekat ini. Oh, nah, kalau kemarin itu kita silaturahmi, kemudian kami melihat proses finalisasi pembangunan museum yang luar biasa. Saya harus sampaikan bahwa museum yang dibangun itu sebuah museum yang sangat kaya dengan pesan, pengalaman, pelajaran. Jadi kemarin kami banyak melihat museum yang sedang dibangun dan itu akan menjadi milestone penting untuk ke depan. Kami melihat malah museum seperti ini perlu ada bagi setiap mantan presiden. Sehingga kita semua bisa belajar dari kepemimpinan setiap era kepresidenan. Jadi kemarin banyak di situ, tentu diskusi politik, tentu diskusi banyak hal, tidak, tapi bukan sebuah diskusi satu tema saja. Mas, kandidat ke cawapres Ya, nanti. Mas, untuk kandidat cawapres itu kan sebelumnya sudah dikatakan ada berbagai kriteria, salah satunya tentang elektabilitas. Nah, apakah kriteria ini sudah terpenuhi semua sehingga mantap? Masih panjang. Saya ya. Pokoknya udah ada, tapi nanti pada waktunya diumumin. Terkait tadi dia dalam mengatakan bahwa Ridwan caleg Nasdem siap menjadi jubir. Ya. Pemenangan poin-poin penting yang disampaikan soal Ya, jadi kesamaan tentang visi kita bahwa kita ingin perubahan untuk keadilan itu membereskan permasalahan-permasalahan yang masih sekarang belum tuntas. Seperti persoalan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, kesempatan untuk dapat pendidikan hingga tuntas. Jadi bicara tentang keadilan adalah pemerataan kesempatan di semua aspek itu. Nah, itu yang harus sama kita dengan teman-teman di dapil-dapil. Ya, oke teman-teman, cukup, makasih, thank you. Prinsip dasar dalam kemerdekaan, dalam demokrasi, yaitu kebebasan masyarakat. Dan ini dilindungi undang-undang. Jadi kita perlu menghormati pikiran, pandangan yang diungkapkan. Bilangin Glory deh, Dan saya percaya aparat kepolisian pun akan menjaga marwah itu sehingga kehidupan berdemokrasi kita makin sehat. Jangan sampai kita dalam situasi di mana orang nantinya takut untuk mengungkapkan pikiran, takut untuk mengungkapkan pendapat. Karena ketika mengungkapkan pikiran dan pendapat bisa mengalami kriminalisasi. Nah, saya percaya kepolisian akan menjaga marwah demokrasi di Indonesia. Jadi walaupun ada laporan-laporan itu, silakan saja orang bikin laporan, namanya juga bikin laporan. Tapi saya percaya polisi akan melindungi kebebasan berpendapat. Riset dari pertemuan-pertemuan ini dalam konteks pencalonan presiden ini. Jadi itu, sekali lagi saya pertegas bahwa betul sudah mengerucut menjadi satu nama dan sekarang sudah ada di kantongnya Pak Anies. Kapan dan di mana, bulan apa, hari apa diumumkan, itu adalah semua nanti Pak Anies yang akan. Pak Ketua, Ya. Ketua Umum sudah sepakat berarti Pak? Sudah terkomunikasikan dari hasil dari tim 8. Saya bicara tim 8. Tim 8 sudah menyampaikan. Nah, bisa saja, ini sekali lagi, bisa saja ketua-ketua yang lain punya preferensi lain, tapi itu walau alam bisa. Tetapi bahwa kami tim 8 sudah juga menginformasikan nama-nama ini kepada ketua-ketua partai. Artinya ada peluang berubah namanya setelah dikomunikasikan? Bukan begitu, itu kan dari tim 8 sekali lagi. Dari tim 8 sudah, kan memang tugasnya tim 8 begitu, menyerahkan nama dengan berbagai pendekatan yang dilakukan, juga diskusi dengan capres. Sekarang ada di
kantongnya Pak Anies. Pak Anies mau mengumumkan kapan dan apa diumumkan sebagaimana tim 8 atau dan sebagainya, saya kira karena Pak Anies akan melakukan juga dialog-dialog dengan ketua-ketua umum seperti disampaikan tadi seperti pertanyaan Anda. Misalnya apakah kemarin di Pacitan menyampaikan itu, ternyata kan tidak kan. Nah, inilah yang kami lakukan. Tim 8 sekali lagi, tim 8 sudah menyampaikan nama ke Pak Anies. Pak, berarti satu nama yang disampaikan tim 8 ke Pak Anies Ya. adalah cawapres dari internal partai. Saya tidak secara spesifik ngomong begitu. Itu namanya menggiring. Itu aja. Itu aja sampai di situ. Belum firm satu nama itu ya Pak, tapi Bukan, itu sudah dari satu tim 8. Jadi tim 8. Berarti kalau bukan internal partai berarti eksternal partai. Bukan juga begitu. Itu kan seolah-olah kalau tidak ini maka tidak itu. Padahal juga belum tentu ini, belum tentu itu, belum tentu yang lain. Ini semuanya adalah kita tidak mau mengandai-andai. Tapi KPP Itu silogisme yang saya tahu Anda akan menggiring, oke? tapi KPP artinya sudah sepakat dengan satu nama ini, Ya. Pak Sugeng. Ya. Tapi kan sekali lagi, bagaimana di Pak Anies dan nanti akan disampaikan secara dan memang mekanisme begitu. Dan sejauh ini nggak ada resistensi Pak dari 3 ketua umum. Nah, kami belum Komunikasi. berkomunikasi langsung membahas satu nama. Artinya akan ada pertemuan lagi dengan Bahwa selama ini kan komunikasi dengan berbagai nama kan, dengan ketum-ketum segala. Ini sekali lagi, ini hasil tim 8 ya, yang disampaikan sekarang ada di kantong Pak Anies. Kan kita sepakat, siapa cawapresnya adalah nanti Pak Anies. Tim 8 telah melakukan tugas merumuskan berbagai aspek, termasuk merumuskan membreakdown keadilan itu apa sampai tema-tema dan sebagainya, dan juga telah berkomunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LSM, kampus, bahkan dengan beberapa rektor tentang nama-nama dan sebagainya. Kami sudah lakukan itu. Ini adalah tim 8 telah menyerahkan satu nama kepada Pak Anies. Bahwa Pak Anies nanti akan melakukan apa itu hak Pak Anies, memang mekanismenya begitu. Berarti yang melaksanakan komunikasi dengan pimpinan partai adalah Ada Pak Anies selanjutnya, tim betul 8 sekali. hanya Selesai sampai di situ. nama ke Pak Betul sekali. Pak, dari Pak Surya Paloh sendiri seperti apa Pak? Belum, kita juga belum komunikasi. Saya tadi menyaksikan sendiri, mendampingi Pak Anies belum membahas ini misalnya kepada Pak Surya Paloh. Tadi kan kalian menanya apakah kemarin Pak SBY juga menanyakan, ternyata tidak, kan kemarin fokus tentang museum. Pak, kalau ini berbicara seandainya pimpinan partai ada resistensi terhadap satu nama itu berarti digodok kembali lagi di tim 8. Ya saya kira itu lagi-lagi di Pak Anies kan ini semuanya. Nanti bagaimana sebagai calon presiden, ada kemungkinan kita godok lagi dong. Godok kembali ya. Ya, iya dong. Ketika misalnya satu nama itu Ya. resisten dengan pimpinan partai. Ya, loh iya dong, itu kan mekanisme begitu kita. Ini tim 8 adalah tim yang diamanai untuk menggodok berbagai hal tentang masalah. Ini adalah bagian dari proses besar tadi yang sebagaimana tercantum di piagam. Begitu.